Bekerjalah dengan ikhlas di setiap langkah. Mencari botol bekas tidak seberapa daripada biaya sekolah sangat tinggi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam dinsos hadir, GCT, gesit cepat tanggap, buleleng era baru, buleleng paten. Baik, Sobat Dinsos hadir yang ada di rumah, kembali lagi bersama saya Tri Purnami dalam acara Podcast bersama Dinsos yang pada kesempatan kali ini mengusung tema sampah plastik menjadi harapan. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menemani waktu luang Sobat Dinsos hadir di rumah bersama narasumber yang sangat luar biasa, Ibu Putu Ayu Ardini. Dan beberapa waktu ke depan kami akan berbincang-bincang bersama beliau. Oke, Sobat Dinsos hadir, langsung saja kita berbincang-bincang bersama narasumber. Selamat pagi Ibu Putu Ayu Ardini. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Baik. Astungkara baik ya. Bisa diperkenalkan dulu dirinya. Nama saya Putu Ayu Ardini dari Sangket. Hidup kami susah, tidak mampu, kerjanya cuma cari botol plastik bekas. Bu Ayu, bisa diceritakan nggak latar belakangnya Ibu bisa menjadi atau menjalani kehidupan sebagai seorang pemulung? Karena tidak punya, biar anaknya bisa sekolah. Awal mulanya Ibu menjadi gini di mana? Gimana ceritanya itu? Karena tidak punya, Tidak ada penghasilan. tidak punya pekerjaan yang tetap. Terus? Jadi mencari botol bekas untuk biaya hidup. Biaya hidup. Bu Ayu, untuk saat ini Ibu kan ada anak ya, anak laki-laki yang masih disekolahkan di STM, SMK 3 Iya. Singaraja ya. Apa yang mendorong Ibu Ayu tetap menyekolahkan anaknya? Agar hidup kedepannya lebih baik daripada orang tuanya. Biar bisa mengejar cita-citanya ya. Ayu, untuk saat ini gimana rasanya Bu Ayu menjadi seorang pemulung yang memiliki anak yang harus disekolahkan? Sangat berat, hasil mencari botol bekas tidak seberapa daripada biaya sekolah sangat tinggi. Untuk hasilnya itu sendiri ibunya didapat per minggu, per hari atau per Tak bulan? menentu, kadang sebulan. Itu diambil sama pengepul? Ya, Ibu nyari botol bekasnya di daerah mana? di depan terminal Kesade. Itu Ibu kumpulkan setiap harinya? Iya. Habis itu sampai rumah langsung dicari pengepulnya apa gimana? Enggak gini dulu, dipilah dulu. Disortir gitu. Iya. Terus Dia datang baru dijual. itu hasilnya berarti nggak menentu ya? Iya, Kadang per minggu itu nggak dapat. Enggak. Sehari juga kadang nggak Enggak. dapat. Berarti untuk makannya itu sendiri Ibu dapat biaya dari bapaknya bekerja, Bang ya? Tak menentu juga kerjanya, kadang-kadang dapat, kadang-kadang enggak. Jadi buruh, Kuli bangunan. enggak. Gini bikin lobang, kalau ada nyuruh bikin spiteng. Itu juga nggak menentu ya? Enggak menentu. Nggak setiap hari dibutuhkan ya? Enggak. Berarti kalau bapaknya nggak ada panggilan buat itu, ikut nyari botol bekas? Iya. Berarti itu tantangan terbesarnya ya, menjadi seorang ibu yang menyekolahkan anaknya. Iya. Bikin anaknya sukses. Semoga sukses Iya. ya Bu ya, Astungkara. Ibu Ayu, berarti tantangan terbesarnya kan ada di pengepulnya ya, maksudnya Iya. dia nggak tentu ngambilnya barang-barang Ibu yang dapat itu ya. Pernah gak Bu Ayu ini merasa menyerah selama ini? Enggak. Nggak pernah menyerah ya? Iya.
Alasan ibu bertahan tuh bisa Demi masa dijelaskan? depan anak. Demi masa depan anak. Bu Ayu, ada nggak harapan Ibu Ayu untuk anaknya ke depannya? Ingin rajin belajar, ingin rajin bersekolah walaupun hidup kekurangan. Harapan untuk keluarga Ibu? Ya biar anaknya jadi anak yang baik, biar Asal sukses. ya, sukses. Oke, Sobat Dinsos Hadir, kali ini saya bersama Bapak Eka yang telah membantu keluarganya Bu Ayu dalam menyekolahkan anaknya. Selamat pagi Pak Eka. Pagi. Ya, baik Pak Eka, bisa diperkenalkan dulu dirinya kepada sobat-sobat Dinsos Hadir yang ada di rumah. Oh, nggih. Sebelum Tiang mulai ini, Tiang terima kasih ini sudah diundang. Nah, sekarang saya ingin perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Putu Eka Wijaya. Lahir di Singaraja tanggal 9 September 1991. Nah, itu kebetulan saya sekarang jadi owner di bengkel Putra Karya Setiabudi, atau yang lebih familiar dikenal di Buleleng ini bengkel Eka Bubut, yang bergerak di bidang otomotif, pembuatan spare part sepeda motor, dan juga reparasi mesin-mesin. Itu sekilas atau sedikit data diri saya. Apa ya inspirasi Pak Eka membantu keluarga Bu Ayu ini? Oh, ini sebenarnya sih inspirasi untuk membantu gini memang saya salah satu tujuan dari hidup saya untuk membantu keluarga, tetangga, jadi masyarakat lah secara umum sesuai kemampuan saya. Gitu. Jadi karena di sini dulu saya lihat anaknya ini ada bakat di bidang otomotif, terus dia pengen sekolah. Ayahnya sempat waktu saat gotong royong ngobrol-ngobrol, anak saya pengen sekolah SMK. Nah, jadi beliau minta saran ke saya karena kebetulan saya tamatnya di SMK, gitu. Gimana cara sekolah, cara daftar. Nah, dari sanalah saya inisiatif membantu, itu jadinya mencarikan petunjuk jalan. Gitu. Itu sih awal gininya, langkah awal kenapa saya bisa membantu gitu. Kenapa kok saya yang membantu dia? Gitu. Karena kebetulan saya di SMK itu biasa. Memang selain itu, memang sudah jadi di tempat saya kerja ada visi dan misi kita merangkul anak-anak, anak-anak muda ini supaya mau bekerja. Jadi meskipun dia sekolah, meskipun dia tidak tamat sekolah, asal dia mau bekerja, kita ajak. Gitu. Apalagi ini mau dia bersekolah, kan kita sekolahkan dulu untuk nanti masa depannya mereka supaya lebih bagus lagi. Misal contoh seperti sekarang orang tua petani, ini kita sebagai orang tua pasti pengen anak kita lebih dari kita. Apalagi anaknya juga ada bakat dan nilainya bagus, kenapa tidak kita bantu? Ya. Yang kedua, ya saya sambil beramal juga menanamkan kebaikan-kebaikan. Siapa tahu ke depan saat saya ada posisi di bawah, biar orang lain yang membantu juga. Gitu. Kita saling bantu lah. Kita kan nggak tahu hidup ke depan ini seperti apa. Iya. Baik Pak Eka, perusahaan Bapak Eka sendiri ada nggak kolaborasi bersama SMK-SMK yang ada di Singaraja? Oh iya. Kebetulan juga perusahaan saya ini sudah lama ini memang kita kerjasama dengan sekolah-sekolah SMK yang ada di Singaraja, bahkan kabupaten lain pun juga saya ada. Misalnya yang di SMK di Karangasem, jadi kita juga kerjasama dengan mereka. Di sana kan ada juga jurusan otomotif, jadi setiap tahun lah mereka ada siswa magang, kita ditampung, ambil mereka supaya ada juga tempat nambah ilmu. Selain SMK, saya juga kerjasama dengan Undiksa. Undiksa sekarang kan juga ada jurusan pemesinan, dan mereka juga sekarang ada program magangnya. Meskipun di sana tuh yang di Undiksa itu kan pendidikan murni, tapi karena kebijakan dari kampusnya sekarang perubahan sistem pendidikannya, ditambah ada magangnya, jadi kita juga bantu mahasiswa-mahasiswa yang ada di
Undiksa sana kita sediakan tempat untuk mereka latihan, untuk kerja. Berarti anaknya Bu Ayu yang Arya sekolahnya di SMK 3 Singaraja. Ya. Itu ada kolaborasi bersama perusahaan Bapak Ya Eka. betul, SMK Singaraja itu kebetulan tempatnya anaknya Bu Ayu ini dah tempat sekolahnya, karena pas perusahaan saya kolaborasi kan, jadi dia orang tuanya minta tolong ke saya, minta saran-sarannya, gitulah juga cari kenapa saya membantu dia gitu. Tapi ini pun juga saya membantunya dengan cara yang memang benar alurnya, karena kita tahu kan juga Bapak domisilinya tidak di sini. Jadi sistem sekolah sekarang kan kita sudah semua tahu pakai zona. Jadi dari segi zona dia sudah tidak masuk gitu. Tapi sih saya itu setelah baca-baca aturan untuk melamar di SMK, justru zona persentasenya sedikit karena setiap kecamatan atau bahkan kabupaten memiliki SMK. Jadi untuk SMK lebih sedikit dicari yang zonasi. Di sanalah dipakai sistem nilai atau sistem tidak mampu yang lebih diutamakan. Ya. Jadi ternyata selain zonasi sudah tidak masuk, masih ada pilihan lewat jalur tidak mampu dan lewat jalur nilai prestasi. Berarti Pak Eka merekomendasikan Arya ini ke sekolah SMK Balimanda. SMK 3 Singaraja ya. Ya. Karena di sana karena dia punya bakat otomotif Pak Eka lihat ya. Nah itu kan jarak dari rumahnya juga tidak terlalu jauh, jadi bisa menekan biaya untuk bensin atau apalagi yang supaya tidak kos lah. Sekarang kan kalau kos ya lumayan lah. Iya, gitu. lumayan harga. Makanya itu juga kenapa anak-anak Undiksa itu banyak milih di tempat saya. Kan selain kita punya mesin-mesin yang lengkap, mereka jarak dekat. Jadi biaya hidupnya itu lebih murah, jadi mereka tetap kosnya satu aja di kota Singaraja, jarak dari kota ke tempat saya kan tidak terlalu jauh. Daripada mereka ke Denpasar, karena saya setelah tanya kenapa nggak cari yang di Denpasar atau yang di Jawa kan lebih luas. Karena orang tuanya belum mampu untuk membiayai, karena dari kampus juga dilepas full, nggak ada biaya gitu. Oke, Sobat Dinsos Hadir, kali ini saya sudah bersama anaknya Ibu Ayu, adik Putu Arya Wijaya yang bersekolah di SMK 3 Singaraja. Nah, adik Arya bisa diperkenalkan dulu dirinya. Perkenalkan, nama saya Putu Arya Wijaya, saya bersekolah di SMK Negeri 3 Singaraja, jurusan Teknik Pemesinan kelas 11. Dek Arya, bisa diceritakan nggak sedikit bagaimana rasanya menjadi anak dari seorang yang berprofesi sebagai pemulung? Ya, saya biasa aja itu, saya tetap bersyukur, nggak pernah malu gitu. Di sekolah pernah nggak merasa minder atau gimana kepada teman-teman? Nggak pernah, biasa aja perasaannya. Pernah mendapat bulian nggak di sekolah? Nggak. Oke, Dek Arya, ada nggak pesan dari Arya buat kedua orang tua Arya yang berprofesi sebagai pemulung? Pesan saya untuk Bapak atau Ibu saya, terima kasih telah menyekolahkan saya dari TK sampai sekarang. Saya pesan untuk sehat selalu, semoga panjang umur. Untuk harapan ke depan, Arya ingin menjadi, cita-citanya ingin menjadi apa? Cita-cita saya pengen bekerja ke luar negeri atau ke kapal pesiar. Tongkara ya, bisa terwujud. Ada nggak harapan lain terhadap keluarga Arya? Apakah pindah dari rumah ini atau apa? Harapan saya ke depannya ya semoga saja bisa membeli tempat tinggal yang layak lagi. Lebih layak ya. Ya. Setelah pulang sekolah, Arya ada nggak kegiatan lain yang tentunya bisa membantu atau meringankan beban dari orang tua atau untuk cari uang jajan untuk Arya sendiri, ada nggak? Ada sedikit neraktor atau membajak sawah. Itu aja dah. Itu panggilan ya, tapi nggak setiap hari? Enggak. Ini panggilan dari orang-orang sekitar sini yang kebetulan membajak sawah gitu. Ya membantu kakek sih. Oh, membantu kakek. Ya. Kalau dari beli ikannya itu sendiri di bengkel pernah nggak ada bantuan atau nguling Arya buat di sana membantu di bengkelnya? Belum pernah sana. Oh, iya.
Baik Sobat Dinsos Hadir, kali ini saya bersama suami dari Ibu Ayu Ardini. Silakan Bapak diperkenalkan dulu dirinya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan kita semua. Ya. Bersyukur pada pagi ini dari Dinas Sosial saya terima keadaan saya orang sebagai tidak mampu. Menyekolahkan anak. Tapi harapan saya supaya bisa, tidak putus asa, supaya harapan saya supaya tamat sekolah SMA. Astagfirullah Pak ya. Dan saya pun hanya buruh serabutan, kadang-kadang membantu istri. Seminggu sekali belum tentu juga, karena saya buruh serabutan. Ada yang memanggil, nyuruh bikin lubang, saya panggil datang. Dan istri saya seharinya jam 3 mulai udah stand mencari rongsokan botol. Kedua, saya kadang-kadang ada datang orang mejat, ada orang dari Gianyar, nggak tentu juga. Ada orang sakit, saya layan dengan lapang dada. Karena saya diperintah sama Tuhan, mungkin tanpa butuh imbalan. Saya ikhlasnya, saya mintakan. Mungkin itu perjalanan saya. Mungkin dulu pernah mengalami, udah berapa tahun saya kadang-kadang melihat, oh kok kenapa orang dari Jawa bisa makan, saya asli sini nggak bisa makan. Itu pikiran saya. Saya orang awam tamat SD supaya lebih justru supaya lebih tamat anak saya bisa sekolah, itu aja, nggak perlu asa. Tapi saya kalau tanpa doa tidak bisa juga, Bu. Iya benar. Harus disertai doa dengan keikhlasan, itu aja. Saya mau bantu orang lain pun tanpa butuh imbalan harus ikhlasnya. Ya. Itu pikiran saya. Artinya pikiran siapapun kalau dia masih dari kembang merte diterima dengan lapang dada. Saya nggak pernah butuh imbalan. Tapi kadang-kadang dia yang ngasih beras. Kadang-kadang saya malu. Kok kenapa saya masih bisa kerja dikasih beras? Itu kadang pikiran saya. Saya sedih kan kadang dikasih sayur dan lain sebagainya. Di Bedawa banyak orang-orang yang punya dikasih. Saya nggak punya. Kok kenapa Kak? Kaurnya padahal saya di desa adat duluan aja bayar, nggak pernah saya belakangan bayar. Kok alasannya, oh isi gini kurang gini dari kantor sosial. Oh nggak usah Pak, ya udah usulkan tapi nggak keluar. Oh saya nggak apa. Mungkin takdir saya, kehidupan saya hari ini nggak apa. Saya masih syukur dikasih sehat sama Tuhan. Itu aja dulu saya terima. Masa nggak bisa kerja sehari-hari? Dari Jawa pun orang di sini kos dia masih bisa hidup, masa saya asli di Bali nggak bisa? Yang penting bisa anak saya makan, tapi kalau saya dapat uang nggak sembarang ngasih. Ini untuk kamu sekolah, jangan kamu pengaruh minum-minum. Kalau pengaruh minum-minum nanti lain kali lebih baik Pak nggak punya anak. Saya tegas, ini saya kasih istri saya, ini kasih anak. Jangan kamu minum-minum, jangan sembarangan, jangan merokok, belajar dulu supaya nggak kayak Bapak. Masa depan kamu Bapak hanya bernapas hanya sementara dikasih Tuhan. Nggak tentu juga sekarang bisa bicara, nanti sebentar bisa mati kan nggak tahu. Itu dirahasiakan sama Tuhan. Itu aja sebenarnya harapan saya. Masa depan panak nanti lama-lamanya masa depan dia. Itu aja harapan saya. Sukses Pak ya. Baik, kepada Pak Ketut, ada harapan apa Pak Ketut terhadap Dinas Sosial Kabupaten Buleleng untuk kedepannya? Saya juga mengucapkan terima kasih dari Dinas Sosial Kabupaten Buleleng. Saya terima kasih banyak sama harapan Bapak kan, dari kantor sosial Kabupaten Buleleng. Saya terima kasih banyak, mengucapkan terima kasih banyak. Saya pun tidak nyangka harapan saya supaya bisa anak saya melanjutkan sekolah. Ya itu aja, terima kasih banyak. Baik Sobat Dinsos Hadir, itu tadi bincang-bincang kita bersama keluarga dari Bu Ayu, sekaligus bersama seseorang yang membantu keluarga Bu Ayu bersama Pak Eka tadi. Saya selaku host mohon maaf apabila hal yang kurang berkenan di hati Sobat Dinsos Hadir yang ada di rumah. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Dinsos Hadir, GJT, Gesit Cepat Tanggap, Buleleng Era Baru, Buleleng Paten. Buleleng Paten. Makasih Pak. Ya.